Ada nggak sih di antara lo yang suka panik kalau tiba-tiba ditunjuk guru buat jawab pertanyaan? Padahal lo sendiri sebenarnya udah tahu nih jawabannya. Ada juga nggak dari lo yang kalau ketemu orang baru itu grogi banget pas mau mulai percakapan? Bahkan kadang nggak sanggup gitu buat ngelihat mukanya. Nah, gue sendiri sebenarnya ada pengalaman yang nggak bisa gue lupain pas masih mahasiswa. Jadi waktu itu pernah ada orang yang bilang gini, lo tuh malu atau nggak suka sih sama gue? Sampai nggak bisa ngelihat mata gue? Nah, jujur ya, sejak gue mengalami itu, sejak orang itu bilang kayak gitu ke gue, itu kayak turning point gitu buat gue. Dan akhirnya gue ngerasa kalau sebenarnya nggak bisa nih kalau gue kayak gini-gini terus gitu. Dan sejak saat itu gue baru sadar bahwa gue harus mengatasi rasa malu yang berlebihan ini. Nah, gue mau nanya nih ke lo, apakah lo ngerasa bahwa diri lo adalah seorang pemalu juga? Kalau lo ngerasa kayak gitu, maka lo udah ada di video yang tepat. Di sini gue bakal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa mengatasi rasa malu ini. Sebelum lo tahu gimana cara lo bisa mengatasi rasa malu, lo harus paham dulu definisi malu itu sendiri. Emang pemalu itu yang kayak gimana? Definisinya apa? Apa sih perilaku yang bisa kita sebut sebagai perilaku orang pemalu? Dan apa yang gak bisa kita sebut sebagai pemalu gitu? Nah, menurut American Psychological Association, rasa malu itu adalah tendensi atau kecenderungan seseorang untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang pas lagi ada di lingkungan sosial, terutama saat dikelilingi oleh orang yang tidak dikenal. Orang-orang yang tergolong sangat pemalu juga biasanya menunjukkan gejala sebagai berikut, mulai dari berkeringat, jantung yang deg-degan gitu ya, perasaan negatif tentang diri mereka, kekhawatiran tentang gimana orang lain memandang mereka, sampai kepada keinginan buat menjauhi interaksi sosial. Nah, orang pemalu punya kecenderungan buat overthinking. Contohnya, misalnya mikirin habis ini gue ngomong apa ya ke orang ini gitu. Atau misalnya habis ngejokes nih, kedengeran lucu nggak ya lawakan gue tadi? Cara ngomongnya bener gak sih gue? Pemikiran-pemikiran itu terjadi sangat sering setiap para pemalu ini mau melakukan segala sesuatu. Padahal overthinking ini sebenarnya bisa jadi ngasih dampak negatif. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah bahwa rasa malu itu sebetulnya termasuk hal yang normal banget. Dan ini umum dialami oleh orang, umum banget ditemui. Sebenarnya rasa malu ini bisa jadi nggak masalah gitu. Nah, tapi rasa malu ini menjadi masalah ketika perasaannya itu mulai mengganggu kehidupan orang tersebut secara signifikan. Atau ketika perasaan malunya itu justru malah mendorong si orang yang pemalu ini untuk menghindari apa yang seharusnya mereka lakukan. Contohnya, menghindari perbincangan dengan teman kerja, kesulitan berinteraksi sama orang, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sebenarnya banyak miskonsepsi terhadap definisi pemalu itu sendiri. Kadang orang tuh suka gak bisa ngebedain antara introvert, pemalu, dan juga orang yang mengalami social anxiety disorder. Atau mungkin bahasa Inggrisnya itu introversion untuk introvert ya, shyness untuk pemalu, dan social anxiety disorder untuk gangguan kecemasan sosial. Dari ketiga nama itu mungkin ketiganya terkesan mirip ya gejalanya, tapi sebetulnya tiga hal ini itu berbeda. Nah, bedanya gimana? Kalau introvert itu udah pernah gue jelasin di video 1% sebelumnya yang ngebahas tentang yaitu introvert ya. Lo bisa coba lihat aja. Tapi intinya introvert adalah dimensi kepribadian yang ngebahas tentang gimana cara seseorang ngelakuin charging energi mereka. Jadi ketika energi orang ini habis gitu ya, apa sih yang ngebuat orang ngecharge? Kalau extrovert itu ngecharge energinya itu pas lagi bareng orang-orang. Tapi kalau introvert itu sebaliknya, mereka ngecharge energinya pas lagi sendirian. Itu introvert sama extrovert ya. Kalau pemalu kayak yang udah gue bahas tadi, pemalu itu adalah kecenderungan orang untuk memiliki ketakutan dilihat secara negatif oleh orang lain saat dalam situasi sosial, kayak definisi tadi ya. Nah, tapi kalau social anxiety disorder, ini yang agak beda nih dari yang tadi. Social anxiety disorder itu udah masuk ke gangguan mental. Dengan kata lain, kondisinya itu harus didiagnosis oleh psikolog atau psikiater. Jadi kalau gak didiagnosis, kita itu belum bisa bilang bahwa seseorang itu punya social anxiety disorder. Nah, makanya jangan mudah nge-label-label dulu. Dan lo harus coba bedain tiga term tadi. Emang sih orang yang pemalu biasanya punya kepribadian introvert. Tapi ingat juga bahwa ada juga nih, banyak juga orang yang pemalu tapi dia extrovert. Atau orang yang kepribadiannya introvert tapi dia bukan orang pemalu. Nah, jadi tolong dibedain ya. Karena tiga hal itu bisa jadi berhubungan, tapi bisa jadi nggak berhubungan juga di beberapa kasus gitu. Coba ingat aja untuk ngebedain tiga hal ini. Kalau lo udah ngerti apa itu pemalu dan apa perbedaannya dengan introvert dan social anxiety ya, gue pengen ngasih tahu nih tips dan trik untuk menghadapi rasa malu. Beberapa ada yang udah gue coba dan udah berhasil. Apa aja tuh? Pertama, fake it till you make it. Ini adalah salah satu tips yang selalu gue gunakan.
Apalagi waktu zaman-zaman gue masih jadi fasilitator training di kampus. Sebagai seseorang yang pemalu, gue itu udah panik sendiri gitu waktu pertama kali mimpin aktivitas kelas yang notabene isinya itu ada 30-40an mahasiswa. Tapi ya gue suka memberi mantra kepada diri gue sendiri bahwa gue adalah orang yang easy going dan engaging. Nah, mantra-mantra ini, fake it till you make it ini sebenarnya ngebantu gue gitu. Dan ini juga ternyata di backup sama penelitian. Jadi pas orang memfokuskan pikiran mereka terhadap goalnya yang udah disusun, jadi fokus bahwa oh ya gue kayak gini, gue kayak gini, gue kayak gini, mereka akan cenderung dipersepsikan lebih asertif, lebih proaktif, dan dipandang punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi secara riset sebenarnya udah terbukti, dan so far ini juga works buat gue gitu. Makanya mungkin tips yang pertama adalah fake it till you make it gitu. Mungkin ini gak berlaku buat banyak orang, tapi ya mungkin lo bisa coba aja. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah buat gak berekspektasi terlalu tinggi. Ingat kalau gak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Kalau lo meletakkan ekspektasi tinggi ke diri lo, maka suara kritik di dalam kepala lo akan memiliki suara yang lebih keras. Nah, hal ini juga sebetulnya merupakan salah satu ciri dari orang yang pemalu. Orang yang pemalu itu cenderung punya ekspektasi tinggi, dan jadinya gak realistis terhadap dirinya sendiri pas mau ngelakuin sesuatu. Jadinya mereka akan, dalam tanda kutip ya, lebih jahat ketika menilai diri mereka, lebih keras lah gitu. Makanya mungkin lo perlu mencoba untuk jangan terlalu keras lah sama diri lo sendiri gitu ya. Kalau emang mungkin seringnya lo keras gitu, nggak apa-apa kok kalau misalnya lo salah ngomong pas lagi presentasi atau kebelit-belit pas ngomong. Nggak apa-apa juga kok kalau lo ngejokes gitu terus garing. Santuy aja. Sadari bahwa orang mungkin nggak akan inget apa kesalahan yang lo lakuin, dan inget juga bahwa lo selalu bisa menganggap ini sebagai sebuah pembelajaran gitu ya. Yang ketiga, lo bisa coba sadari apa yang terjadi dalam pikiran lo saat lo lagi overthinking. Nah, ini biasanya yang pemalu sering overthinking nih. Pas overthinking, biasanya kan kita memonitor semua perilaku yang kita lakukan. Biasanya kita ngatur gimana harusnya mulut kita bergerak, atau gimana kaki dan tangan kita bergerak gitu ya, pas lagi presentasi atau pas lagi jalan. Di satu sisi ini bagus, karena lo jadi sadar atas apa yang terjadi di saat itu. Tapi, kalau lo ngelakuin ini dan lo tetap ngerasa khawatir atas hal yang bakal lo lakuin, berarti lo udah overthinking nih. Overthinking alias lo mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kalau udah overthinking kayak gini, mendingan lo sadar bahwa sebenarnya kekhawatiran ini biasanya itu cuma terjadi di pikiran lo doang. Lo perlu untuk fokus sama hal yang lagi lo lakuin saat itu. Jadi fokuslah pada hal yang terjadi saat itu gitu. Jangan mikirin masa depan. Ini juga udah sempat gue bahas di video sebelumnya tentang mengatasi overthinking, tentang gimana caranya untuk lo supaya bisa konsentrasi. Intinya sih lo harus fokus pada saat itu, mindfulness gitu, live in the present, supaya lo bisa berhenti mengkritik diri lo sendiri yang biasanya merupakan kekhawatiran yang cuman terjadi di kepala lo doang. Jadi cuman asumsi aja nih terhadap apa yang bakal terjadi. Intinya kayak gitu ya, fokus ke present moment. Yang keempat, kalau lo grogi pas ketemu orang, lo bisa mulai dengan satu pertanyaan. Ini masih nyambung sih dengan poin sebelumnya. Jadi, orang yang pemalu itu cenderung berpikir bahwa mereka itu nggak bisa membuat perbincangan yang menarik gitu, yang asik lah. Nah, buat lo yang ngerasa kayak gitu, dibandingkan lo berfokus pada kayaknya gue orangnya nggak asik kalau diajak ngobrol, atau kayaknya obrolan gue nggak seru gitu, ya lo bisa coba mulai dengan menggali informasi tentang lawan bicara lo. Siapa sih mereka itu? Pekerjaan mereka tuh apa? Hobi mereka itu apa? Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang itu suka pas lagi berbicara tentang diri mereka. Dan siapa tahu ya, kalian nanti bakal menemukan orang dengan hobi yang sama, atau orang yang sebenarnya menarik nih kehidupannya. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya perbincangan akan jadi seru. Tapi inget ya, kembali ke poin kedua, jangan terlalu taruh ekspektasi yang tinggi. Untuk pemalu mungkin ya butuh proses lah gitu. Untuk mulai obrolan aja itu sebenarnya kan udah sebuah pencapaian gitu. Jadi ya udah, anggap ini sebagai sebuah proses kalau emang nanti gak berjalan baik. Yang kelima, keluar dari zona nyaman lo. Salah satu cara untuk mengatasi rasa malu lo adalah mengembangkan rasa percaya diri di berbagai area dalam kehidupan lo. Ingat di awal tadi ya, kecemasan itu wajar dan biasanya hanya terjadi di pikiran. Jadi pada akhirnya rasa cemas, ketakutan untuk gagal, ketakutan ditolak, dan ketakutan untuk dipermalukan dan sebagainya gitu ya, itu nggak seharusnya menghentikan langkah lo untuk mengembangkan diri. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman lo dan berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan baru. Ini sama kayak kata Elsa dari Frozen. Ya lo harus pergi into the unknown gitu. Jadi kalau lo pemalu dan lo mau mengatasinya, ya lo harus sadar bahwa hal ini adalah hal yang wajar gitu. Tapi ingat, kalau lo nggak ngapa-ngapain, maka masalahnya nggak akan selesai-selesai. Jadi gue bener-bener nge-encourage lo untuk keluar dari zona nyaman. Kalau lo masih SMA, lo bisa mulai ikut OSIS atau ekskul yang memaksa lo untuk banyak berinteraksi dengan orang, atau yang memaksa lo untuk berbicara di depan umum.
kalau lo udah kuliah, lo bisa nyoba untuk mulai ikut banyak organisasi atau kepanitiaan. Dan lo juga bisa masuk ke divisi yang mengharuskan lo untuk berhubungan dengan banyak orang. Kalau udah kerja, ya nggak ada salahnya juga untuk meluangkan waktu lo untuk ikut kegiatan relawan atau volunteering yang mengharuskan lo untuk bertemu dengan orang baru. Atau lo juga bisa ikut online mentoring kalau lo pengen curhat atau dikasih feedback dan solusi sama mentor dari 1%. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak hal ya. Dari bahasan tadi, sebenarnya yang kebahas tuh kayaknya pemalu itu sifatnya buruk gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak selamanya pemalu itu buruk. Pemalu juga punya beberapa hal positif. Salah satunya adalah waktu mengambil keputusan. Biasanya kalau lo adalah orang yang pemalu, lo cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan. Jadinya, lo cukup mempertimbangkan banyak hal. Meskipun kalau berlebihan juga nggak baik. Pada dasarnya kan emang gitu, semua yang berlebihan itu emang nggak baik. Akhir kata, ingat aja kalau misalnya malu itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau lo mau berubah, pada akhirnya lo tetap harus take action. Sama kayak kata Peter Parker di Spider-Man. Sometimes, all you need is a leap of faith. Gitu ya. Nah, gue mau mengingatkan juga nih bahwa 1% juga ada kelas offline yang bakal diadakan di pertengahan dan akhir Januari dan juga awal Februari, yang salah satunya ngebahas tentang overthinking. Nah, ini kayaknya bakal berguna nih buat lo yang pemalu, yang suka overthinking ya. So, stay tune terus dan follow sosmed 1% di Instagram dan di Twitter, karena kita bakal update info kelas offline dari sana. Gue berharap semoga video ini bisa bikin lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Gue Evan dari 1%, thanks.